Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan ibu kita pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada KD baru, yaitu KD 3.2, yang mana yaitu membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada kompetensi dasar ini yaitu ada 3 materi, yaitu yang pertama hakikat demokrasi, yang kedua dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, yang ketiga membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Baiklah Ananda, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Ananda semua, tahukah Ananda apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos atau katein berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sehingga diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Ananda semua, berlakunya sistem demokrasi dalam sebuah negara itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok, serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai. Yang kedua, berbagai prasarana pendapat umum seperti pers, televisi, dan radio diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan, lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta adanya sikap menerima legitimasi. Ananda semua, di sini ada pandangan Abraham Lincoln terhadap demokrasi. Dia mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat dan untuk kepentingan bersama. Ananda semua, di sini ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kita lihat dari cara penyaluran kehendaknya. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang dilakukan oleh rakyat secara langsung tanpa membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Lalu yang kedua ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini adalah di mana yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang ketiga, ada demokrasi sistem referendum, di mana yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Yang kedua, ada dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Dilihat dari dasarnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Demokrasi liberal ini kebebasan hak politik rakyat dijamin, tetapi pemerataan bidang ekonomi kurang diperhatikan. Lalu yang kedua ada demokrasi rakyat atau proletariat komunis. Demokrasi ini yaitu paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Lalu ada yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi ini yaitu ciri khusus dari demokrasi Indonesia, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu dilihat dari perkembangan pahamnya, demokrasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi klasik. Demokrasi klasik adalah paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Lalu yang kedua ada demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Lalu yang keempat, dilihat dari titik perhatian atau tujuannya. Demokrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Lalu ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Lalu ada demokrasi gabungan atau campuran. Demokrasi ini yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal serta menghilangkan keburukan demokrasi liberal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kita sebagai negara Indonesia itu menganut demokrasi gabungan atau campuran karena demokrasi ini menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal. Baiklah Nanda, kita lanjut pada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada yang menurut Asyikuri Ibnu Chamim. Dia membagi prinsip-prinsip demokrasi itu menjadi 8. Yang pertama ada kebebasan menyatakan pendapat. Contohnya, kita sebagai warga negara berhak untuk menyatakan pendapat kita sebagai warga negara yang baik terhadap negara kita. 2. Kebebasan berkelompok. Contohnya, kita sebagai warga negara itu boleh melakukan kelompok atau bersosialisasi atau bergabung dengan suku, ras, atau budaya yang beda dengan kita tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Kita bebas mengeluarkan pendapat kita bebas berpartisipasi dalam hal apapun yang dilakukan di daerah kita sendiri. Yang keempat, kebebasan antar warga. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, rasa saling percaya. Di sini yaitu dalam hal apapun itu kita terus ada rasa percaya kita terhadap negara. Begitupun sebaliknya. Yang ke-8, kerjasama. Untuk mewujudkan suatu negara yang maju, kita perlu adanya kerjasama antara rakyat dengan pemerintah. Begitupun sebaliknya. Baiklah Nanda, kita masuk pada materi yang kedua, di mana yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ananda semua, tahukah Ananda, kita sebagai bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Mengapa demokrasi Pancasila? Karena paham demokrasi Pancasila ini sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dilihat pada kehidupan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia masih menerapkan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong dan dalam menjelaskan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Ananda semua, tahukah Ananda apa sih sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Nah, di sini Ibu jelaskan. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila itu tercantum pada sila keempat. Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila lainnya. Dalam artian itu bahwa itu adalah utuh. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada kali ini Ananda telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Di sini yaitu Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya,
mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Tetapi, pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat yang memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercaya kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPD, DPRD, dan lainnya. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Memiliki empat makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas atau keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan dan anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat dan kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan permusuhan dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi ini yaitu mengakui bahwa hak asasi manusia tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Lalu ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, di mana dikatakan bahwa demokrasi ini menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Baiklah Anda semua, lanjut selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah, di mana yaitu otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Lanjut, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisasikan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Lanjut, demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan keadilan yang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Ananda, apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Di sini yaitu karakter utama demokrasi Pancasila ada pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Karakter utama demokrasi Pancasila itu ada 3. Yang pertama itu kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, dan yang ketiga adalah hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, cita-cita pemusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Selanjutnya, cita-cita hikmat kebijaksanaan yaitu keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan dan keadilan. Di sini ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila.
Ananda semua, kita bahas yang pertama, demokrasi pada periode 1945 sampai 1950. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer, yaitu dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang 1945 dan 1950. Karena kurang cocok untuk Indonesia, persatuan yang dapat digalang selama menghalangi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai, sehingga benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuatan sosial politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu presiden yang tidak mau bertindak sebagai rubber stamp presiden. Yang selanjutnya ada demokrasi pada periode 1950 sampai 1965. Demokrasi ini didominasi dari presiden, sehingga terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Demokrasi ini, yaitu demokrasi terpimpin, ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Demokrasi ini ditandai dengan dominasinya presiden, bahwa yaitu demokrasi ini didominasi oleh presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selanjutnya ada demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Di sini itu berkembang di demokrasi di negara kita ditentukan batas-batasnya, tidak hanya keadaan sosial, kultural, geografis, dan ekonomi, tetapi juga oleh penelitian mengenai pengalaman pada masa lampau telah sampai pada titik mana pada didasari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kontinu tidak akan memerintah secara efektif sekalipun ekonominya teratur dan sehat. Tetapi kita menyadari bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi tidak komit kepada sesuatu program pembangunan malah mendapat kebobrokan ekonomi karena kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang ada pada hakikatnya merugikan rakyat. Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya, karena demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Yang terakhir ada demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi bergantung pada 4 faktor. Yang pertama, komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik. Yang keempat, peran civil society atau masyarakat madaninya. 4 faktor itu harus jalan secara sinergis dan berkelindan sebagai untuk mengkonsolidasi demokrasi. Pengalaman negara yang sudah demokrasi established memperlihatkan bahwa institusi-institusi demokrasi bisa tetap berfungsi walaupun pemilihannya kecil. Harapan lain dalam suksesnya transisi demokrasi di Indonesia mungkin adalah pada masa peran civil society atau masyarakat madani untuk mengurangi polaritas politik yang menciptakan kultur toleransi. Transaksi demokrasi selalu dimulai dengan jatuhnya pemerintahan otoriter. Sedangkan panjang pendeknya, transisi bergantung pada kemampuan rezim demokrasi baru mengatasi problem tradisional dan menghadang secara historis semakin berhasil suatu rezim dalam menyediakan apa yang diinginkan rakyat. Kita masuk pada materi yang ketiga. Yang materi ketiga kita yaitu membangun kehidupan yang demokrasi. Ananda semua, tahukah Anda apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Dan mengapa kehidupan demokratis itu penting? Di sini, Ibu akan menjelaskan bahwa pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadinya pendapatan yang layak serta memiliki kebebasan bertanggung jawab. Dalam membangun kehidupan di demokrasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama,
persamaan kedudukan di muka hukum. Dalam artian bahwa hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh memandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam suatu negara yang menganut sistem politik, kehidupan yang demokratis di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Dalam kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan menjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Kebebasan dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan, dan kebebasan dimiliki oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Ananda semua, bagaimana cara supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Di sini yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan musyawarah. Misalnya dalam mengambil keputusan atau mengambil keputusan untuk masuk sekolah, itu harus didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan keluarga, ibu, ayah, sekolah, teman, dan lain-lainnya. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu harus dilakukan dengan baik, bukan dengan kekerasan. Lalu yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Misalnya, kita di sekolah memilih ketua kelas, itu harus dilakukan secara musyawarah, mufakat, tidak dengan pribadi atau dengan oh dia teman kita, oh dia ganteng, oh dia pintar, kita memilih dia, bukan, tapi karena kita melakukan untuk pemimpin di kelas, tentu kita harus lakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu ada selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita harus menggunakan hati nurani, akal sehat, tidak dengan emosi atau ego. Lalu selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, bahkan diri sendiri. Di mana yaitu ketika kita melakukan sesuatu harus ada pertanggungjawabannya pada diri kita sendiri, bukan pada diri kita tapi juga pada Tuhan kita, masyarakat, bangsa, dan negara kita.
Selanjutnya, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang ada di negara kita. Dan kita juga memiliki hak kita sebagai warga negara. Hak kita itu adalah hak yang diberikan negara kepada kita, seperti hak untuk memiliki pendidikan tinggi. Selanjutnya, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Lalu selanjutnya yaitu menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Misalnya, teman kita melakukan diskusi, kita harus menghormati apapun pendapat yang mereka berikan. Meskipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan kita, namun kita harus tetap menghormati pendapat teman kita tersebut. Lalu membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Misalnya teman kita melakukan diskusi, kita sebagai pendengar harus memberikan kritik yang baik, bukan kritik yang menjatuhkan. Kritik yang membangun mampu membuat teman kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Baiklah Nanda, mungkin sekian materi dari Ibu. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu juga minta maaf. Baiklah, mungkin sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.